bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih bersama dengan Pak Metiko. Kita sudah berkenalan tadi dengan Pak Metiko dan luar biasa, sangat tepat jika memang kita menanyakan, mendalami beberapa hal-hal atau tema-tema terkait dengan ajaran agama Buddha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait nirwana. Pak Metiko, apa sih yang dimaksud dengan nirwana? Kita mau tahu dulu secara dasar, secara basic itu apa sebetulnya nirwana? Nirwana ini bahasa Sanskerta ya. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Palinya namanya nibbana. Nirwana atau nibbana memiliki arti yang sama. Oke. Yaitu ni atau nir itu artinya tidak ada atau tiada. Ketiadaan lah ya. Tiada ya. Wana atau bana itu keadaan. Oke. Tiada lagi keadaan. Yang dimaksud keadaan ini ada 3 hal atau 3 kondisi. Atau nibbana atau nirwana ini artinya sesuatu yang sudah tidak berkondisi lagi. Oke. Ya. Kondisi inilah yang menyebabkan manusia terombang-ambing dalam suka dan duka. Kondisi inilah yang menyebabkan kita mengalami kelahiran, usia tua, sakit dan kematian. Kondisi inilah yang menyebabkan dunia ini ada dan tiada. Oke. Semuanya adalah kondisi. Kondisi. Nah, kondisi atau keadaan atau fana ini ya di dalam agama Buddha disebabkan oleh 3 hal. Yaitu pertama namanya keserakahan Atau loba. Yang kedua adalah kebencian atau dosa. Kemudian yang terakhir adalah kegelapan batin atau moha. loba, dosa, moha. Betul. Nah, Oke. nirwana atau nibbana adalah padamnya 3 kondisi itu. Oh. Ya, oke. jadi batin atau jiwa seseorang atau hati seseorang yang sudah tidak memiliki lagi kebencian, keserakahan dan kegelapan batin. Ya, karena 3 akar penderitaan yaitu tadi loba, dosa, moha. Jadi orang yang serakah pasti menderita. Orang yang penuh kebencian pasti menderita. Orang yang batinnya gelap, tidak tahu baik dan buruk, menderita. Jadi memang di dalam ajaran agama Buddha 3 hal ini yang betul-betul memperburuk keadaan manusia ya. Ya, jadi 3 kondisi atau 3 keadaan itulah yang harus dilenyapkan. Nah, dengan padamnya 3 hal tadi, otomatis seseorang mencapai kondisi nibbana atau nirwana. Oke. Ya, jadi kalau mungkin di Islam makrifat ya, makrifatullah. Oke, ya. ya, Jadi ya. kondisi ketika manusia itu sudah menyatu dengan zat-zat Tuhannya itu tadi. Ya, untuk mencapai kondisi keesaan, kedamaian yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya harus padam dari 3 hal tadi. Ya, kalau masih ada 3 hal tadi, berarti bahagianya sementara. Masih sementara. Contoh, saya senang dengan apa? Oh, teh. Ya, karena di depan kita ada teh. Yap. Contoh simpelnya. Teh ini kan macam-macam jenisnya. Iya. Dari yang murah sampai yang mahal. Betul. Nah, karena saya senang teh, saya mengkoleksi. Tidak pernah puas dengan teh. Bahkan saya menjadi rakus dengan teh. Yap. Akhirnya saya menderita nggak? Mengejar ini ada teh ini mahal, beli. Teh mana yang terdengar enak, beli. Bahkan sampai hunting ke luar negeri hanya demi Teh. Ini kan menderita. Hidupnya, waktunya habis hanya untuk ngurusin teh. Oke, meskipun dia hobi sekali gitu Iya. ya. Oke. Jadi karena kita serakah, menjadi serakah. Kebutuhan itu kalau kita penuhi dan kita penuhi dengan rasa syukur, ya. Sekedar cukup saja. Sekedar cukup, ya kita ada rasa syukur, itu nggak jadi penderitaan. Oke. Tapi kalau menjadi serakah, nah itu akan menjadi penderitaan. Batasannya di mana kira-kira itu Muhammad? Batasannya adalah kepuasan. Oke. Ya, ketika tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, itulah serakah. Ya. Ya sudah punya 1, pengen punya 2. Yang punya 1 istri, pengen punya 2. 2 pengen 2. Terus 4 nggak cukup nih. Nah, dalam aturan agama atau negara ya, ada yang membatasi maksimal 4. Ya. Nggak cukup nih, lagi. Menderita ini. Ya. Terus kita punya kendaraan 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3, 4. Padahal yang bisa kita pakai kan cuma 1 saja, iya. Gitu kan? Terus rumah 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3 nggak cukup. Padahal yang bisa kita gunakan untuk tidur kan hanya 1. Nggak mungkin kita tidur punya 10 rumah, 10-10-nya kita tidurin bareng. Ya, Baju,
Kenapa sampai satu lemari? Padahal yang kita pakai hanya satu set. Gitu loh. Nah, ketika timbul rasa serakah, inilah sumber penderitaan. Karena orang itu akhirnya lebih baik menuruti nafsunya daripada mengendalikannya. Akhirnya, apalagi orang kecanduan branded ya, dikejar. Akhirnya apa? Uangnya, waktunya habis. Kalau uangnya nggak cukup, dia korup. Bagaimana caranya agar barang itu bisa dia peroleh? Makanya orang-orang korupsi kan koleksinya barangnya mewah semua. Iya, betul. Ini keserakahan. Padahal kalau secara gaji, dia harusnya cukup. Karena korupsi tidak mungkin dilakukan oleh rakyat biasa. Sulit. Sulit. Ya. Pengurus RT, uangnya kan kas RT sedikit, sulit untuk dikorupsi. Tapi kalau udah jadi pejabat, ya di tiga elemen pemerintahan, kemungkinan untuk korupsi itu ada. Karena kesempatannya ada, didukung oleh rasa serakahnya. Nah, inilah yang harus dikendalikan. Dunia ini menjadi kacau balau karena keserakahan. Ada orang yang ingin menguasai negaranya. Ya, dia menjadi pemimpin negaranya dia sendiri, ingin menguasai negara orang lain, aneksasi dan seterusnya. Imperialisme atau penjajahan itu terjadi karena keserakahan. Mau praktek monopoli itu keserakahan. Betul. Nah, dia tidak ingin negara lain atau bangsa lain menguasai hal tersebut. Jadi secara tingkat kalkulasi yang jauh ini bisa macam-macam bencananya. Ya. Ketika timbul keserakahan tidak terkendalikan, timbul imperialisme. Nanti penjajahan terhadap bangsa lain. Dan ini bahaya sekali. Pasti dosanya juga di situ luar biasa. Gitu ya. Dunia ini hancur karena salah satunya manusia serakah. Jadi memang berkaitan ya, loba, dosa, dan moha ini. Betul. Berkaitan ya. Orang yang serakah ini kan akan timbul kebencian. Nggak boleh ada pesaing. Betul. Dimatiin pesaingnya. Menguasai. Ya, monopoli kan gitu. Iya, dominasi. Ya. Jadi siapa yang mau bersaing dengan saya? Matikan. Singkirin dulu, matikan dulu. Ya, mau silent, mau apa, mau pembunuhan karakter, ya kan, macam-macam. Jadi sama dengan ketika ingin jadi penguasa, ya kan, ingin jadi pejabat. Sekarang kan apa yang terjadi? Seseorang ini menjabat bukan atas dasar ingin mensejahterakan bangsanya, memajukan bangsanya, tapi ingin memperoleh kekuasaan agar ya memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya segala cara digunakan untuk mencapai posisi itu, alias menghalalkan segala cara. Ini keserakahan ini menghalalkan segala cara. Nggak mungkin nggak pasti. Oke. Dosa, konsen. Ya. Jadi nirwana itu satu tahap di mana orang itu sudah tidak terhindar lah dari loba, dosa, dan moha tadi. Ya, sudah bersih, sudah clear, sudah padam. Padam. Jadi orang yang mencapai kondisi nirwana inilah orang yang damai yang sesungguhnya. Ya, dia hidup di dunia secukupnya saja. Ya, dia tidak akan mengumpulkan, mengoleksi harta-harta dunia. Enggak. Jadi ya biarlah semua orang ini merasakan kesejahteraan, merasakan kebahagiaan. Ya, ada 2 gunung emas yang besar segede Gunung Salak depan kita pun juga kita nggak puas kok. Handphone kita buktinya lebih dari 1. Karena kalau fungsinya kan apa? Hanya untuk komunikasi. Sebenarnya 1 cukup. Tapi apa? Karena ada barang baru, merek baru, aplikasi baru. Nah, kita tertarik. Karena setiap hari kita disodori oleh duniawi. Apapun itu. Ya. Bukan hanya gadget, dalam banyak hal. Mau makanan, mau apapun, selalu ada yang new. Nah, sehingga kita tergiur. Betul. Ya, sama dengan orang ingin kaya. Ya, kalau sekedar kaya, memiliki harta yang cukup, it's fine, nggak masalah. Tapi masalahnya dia ingin lebih. Nah, ingin lebih inilah mulai timbul masalah. Ada yang cara benar, ada cara yang tidak benar. Penipuan, ya, scamming sekarang terkenal, ya. Menyimpang lah. Betul. Nah, flexing. Itulah sumber-sumber penderitaan. Nah, memang ketika kita mencapai nirwana, katakanlah begitu ya. Di Islam itu kan memang ketika kita bisa menahan diri gitu ya dan terhindar dari ketiga hal itu bisa mencapai titik kebahagiaan di akhirat. Betul. Surga gitu. Betul. Kan ya, yang kita kenal gitu ya. Nah, kalau di agama Buddha ini konsep surga dan neraka ini seperti apa? Ada nggak nih Pak Metiko? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.
bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Langsung kita lanjutkan Pak Metiko. Bagaimana kira-kira konsep surga dan neraka dalam agama Buddha? Oke, ajaran agama Buddha itu mengenal 31 alam kehidupan. Jadi semesta ini terdiri dari tanah surya dan 31 alamnya. 31 alam. Ya, ada yang alam satu bumi dengan manusia seperti hewan, ada yang tidak satu bumi dengan manusia. Dalam surga kan tidak satu bumi. Nah, surga sendiri ada 26 alam surga. 26 tingkatan surga, dari surga yang paling bawah sampai yang maha tinggi. Nah, orang-orang yang mencapai nirwana bebas memilih surganya. Ya, dia mau diam dimanapun, bersemayam dimanapun, dia akan bebas dari semua bentuk derita dan bahagia bahagianya. Ya, tapi nirwana itu bisa dicapai ya dalam dua tahap ya. Tahap yang pertama namanya saupadhisesa nibbana atau nirwana yang diraih sewaktu kita hidup. Jadi sewaktu hidup ini saya praktek ajaran Buddha dengan baik dan benar, saya padam 3 hal tadi. Makanya saya mencapai nibbana atau nirwana. Padamnya semua nafsu, semua belenggu kehidupan, semua akar-akar penderitaannya ini lenyap, saya mencapai nirwana dalam hidup ini. Disebut saupadhisesa nibbana. Nah, ketika setelah hancurnya jasmani itu mati, di kehidupan berikutnya saya baru mencapai namanya anupadhisesa. Jadi ada yang bisa diraih saat masih hidup, ada yang setelah. Ya, karena tergantung prakteknya. Ya, buahnya itu kadang saat masih hidup sudah tercapai, padam langsung, loba, dosa, muhanya, kebenciannya, keserakahannya, kegelapan batinnya itu lenyap. Nah, dia mencapai nirwana itu tadi. Nah, kalau orang yang sudah mati terus ke surganya sebelah mana? Ya terserah, kalau nirwana bebas. Mau yang di paling bawah atau paling atas tidak terpengaruh. Ya. Jadi di dunia pun kita juga sudah bisa. Artinya apakah nirwana ini bisa disamakan dengan surga juga? Tidak. Kalau surga alam. Kalau nirwana kan padamnya 3 hal tadi. Jadi nirwana bukan alam. Jadi beda. Nirwana itu padamnya 3 hal tadi. Jadi padamnya keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Sedangkan surga itu alam. Alam ya. Atau dalam bahasa Sanskerta swarga. Swarga atau suga atau surga dalam bahasa Indonesianya. Itu alam. Alam kehidupan setelah kita sebagai manusia berakhir. Ya, kalau neraka alam di bawah manusia. Ya, neraka sendiri ada 8 tingkatan. Ya, jadi dari neraka yang paling rendah sampai yang maha dalam. Ya, itu tergantung dari keburukan atau perbuatan-perbuatan jahat yang pernah dilakukan. Ada neraka khusus pencuri, saya sudah jelaskan. Ada neraka khusus ya pembohong, pezina dan seterusnya. Ada neraka khusus perusak yang tukang bakar kota dan seterusnya. Nah, ini nerakanya beda. Karena apa? Tingkat kejahatannya tidak sama. Ya, nerakanya ringan-ringan ya di atas. Yang pendek, yang mungkin waktunya sebentar. Yang nerakanya dalam kan yang kejahatannya luar biasa. Ya, itu sesuai kondisinya. Seperti hukuman di negara kita saja. Mencuri berapa bulan, pencemaran nama baik berapa bulan, ya kan, korupsi, ya tindak-tindakan narkoba mas sekarang hukum mati, ya kan. Nah, ini kan beda-beda sesuai tingkat kejahatan. Sama dengan neraka. Surga pun demikian, sesuai dengan tingkatan kebajikannya. Kebajikannya sedang ya naik di surga yang tingkat pertama. Di atasnya lagi surga tingkat kedua. Nah, alam manusia ini di tengahnya. Di tengah-tengah ya. Nah, dia mau ke atas atau ke bawah tergantung perbuatannya. Kalau dia sudah padam 3 hal tadi mencapai nirwana atau nibbana, bebas. Tapi dia nggak mungkin ke bawah ke manusia. Karena kalau di kondisi manusia, karena dia sudah tidak bisa menjelma sebagai manusia. Ya, dia pasti ke alamnya yang atas. Ya, dan di alam yang atas itulah dia bebas. Berarti tujuan tertinggi atau akhir yang harus diupayakan oleh setiap Buddhis itu nirwana. Nirwana, kedamaian yang tertinggi, kebahagiaan tertinggi. Buddha menjangan nibbana paramangsukang atau nirwana adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, mencapai bahagia tertinggi inilah yang diwajibkan kalau Sang Buddha mengatakan diharuskan sebagai pengikut Buddha mencapai itu. Karena dengan demikian kehidupan dia tidak sia-sia.
Ya, tapi kalau dia belum mencapai, dia akan lahir kembali, rebirth. Lahir kembali atau reinkarnasi bahasa umumnya. Bahasa umum familiarnya. reinkarnasi, oke. Ya, dia akan terlahir kembali untuk apa? Untuk sampai mencapai itu. Oke. Ya, dia akan lahir kembali. Lahirnya di mana? Bisa di manusia, bisa di atasnya manusia, bisa di bawahnya manusia sesuai perbuatannya itu tadi. Nah, jadi perbuatan akan mengklasifikasi kehidupannya. Perbuatannya baik, alamnya baik. Perbuatannya tidak baik, alamnya menderita. Perbuatannya pas-pas aja ya manusia. Manusia kan pas-pas. Sedang Jadi, lah ya. Ya, dibilang baik ya enggak terlalu baik Nggak banget, terlalu dibilang baik. buruk ya. Kurvanya normal lah ya. Normal gitu loh. Standar 5 sila. Jadi dibilang terlalu baik ya tidak, dibilang buruk ya enggak. Ya sewajarnya aja manusia. Oke. Gitu loh. Jadi kita hidup sebagai manusia juga harus sewajarnya. Oke. Berarti memang tidak semata-mata langsung mudah begitu saja ya menuju surga juga ya. Ya, Buddha jelaskan nibbana paramang sukang atau nibbana nirwana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Oke. Umat Buddha itu diwajibkan ya, untuk mencapai kondisi itu, nirwana itu ya. Mau kehidupan sekarang, mau kehidupan mendatang. Oke. Apakah kemudian semua umat Buddha ini akan mencapai nirwana, Pak Metiko? Ya. Cuman waktunya tidak sama. Waktunya tidak sama karena setiap umat tadi Buddha. Kalau misalkan berbuat jahat terus, dia akan kembali bisa dibawa. Iya. Oke. Jadi perbuatannya kan tidak sama, timbunan kebajikannya tidak sama. Oke. Ya seperti dalam satu kelas kan tidak semuanya pintar. Ya. Pasti ada yang nggak naik kelas Betul, kan, ada yang tertinggal dari ranking. Dia harus mengulang. Dia harus mengulang lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Dia belum mencapai nirwana, dia ulang lagi kehidupan ini. Entah sebagai manusia lagi atau dewa atau di alam bawahnya. Oke, berarti dalam ajaran agama Buddha, binatang-binatang yang ada sekarang ini bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan binatang itu juga dulunya adalah manusia. Ya. Tidak tertutup kemungkinan juga kita bisa ke situ kalau perbuatannya kayak binatang, kan ada manusia diracana, manusia binatang. Badannya manusia tapi perilakunya binatang. Ya, cocoknya nanti ke situ. Nah, yang disebut binatang itu apa? Penjelasan Buddha itu begini. Tiracana artinya yang jalan melintang. Orang yang sering menghalangi orang lain untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal baik, ya, menghalangi jalan kehidupan seseorang, ya, itu dia akan terlahir sebagai binatang. Orang yang masa bodoh itu akan terlahir sebagai binatang. Ya. Senang melihat orang lain susah. Ya, dia orang bodoh amat gitu kan. Nah, dia akan terlahir ke situ. Oke. Karena kebodohannya lah manusia itu terlahir sebagai binatang. Dia mengulangi lagi perbuatan-perbuatan salahnya, terlahir sebagai binatang. Oke, Ya makanya kan? mungkin banyak orang Buddha ini sangat baik, sangat memanusiakan manusia ini karena memang tidak mau. Iya, Oke. tidak mau ke situ. Oh iya. Dia harus ya sense of humanity-nya harus kuat, minimal dia sebagai manusia lagi, minimal kalau dia belum membebaskan diri dari loba dosa muhanya, belum mencapai nirwana, minimal saya back to manusia untuk mengulangi kembali. Oke. Gitu loh. Oke. Nah, kalau kemudian ada nggak nih faktor-faktor penghambat dalam mencapai nirwana tadi? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Metiko, tadi kan terakhir kita membahas terkait dengan orang mencapai nirwana gitu ya. Lalu kemudian ada nggak sih kira-kira faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kita ini untuk mencapai nirwana tadi di dalam ajaran agama Buddha, Pak Metiko? Ada, faktornya banyak. Banyak ya? Ya. Oke. Meliputi 3 hal, pikiran, ucapan dan tindakan jasmaninya. Pikiran, ucapan, tindakan. Ya. Oke. Jadi pikiran yang penuh dengan kekotoran batin, ya, itu sulit untuk mencapainya. Utamanya pikiran yang dipenuhi oleh pandangan salah. Oke. Ya, pandangan salah itu akar dari segala
perbuatan salah. Ya, contoh saya misalkan bertemu sultan, saya pandangannya udah buruk dulu, ya. Oh, sultan ini orang yang tidak baik, sultan ini orang yang angkuh, yang sombong. Otomatis karena saya berpandangan seperti itu, pikiran saya jadi buruk toh. Ketika ketemu sultan kan saya mungkin wah jaga Tapi jarak. kayaknya di Indonesia itu memang kebanyakan pikiran orang seperti itu. Nih orang mau deketin nih mau ngapain nih, kita harus waspada. Itu bagaimana kira-kira Pak? Ya, itu normal. Kita waspada itu boleh, tapi menaruh curiga itu menghakimi boleh. di awal Menghakimi itu. nggak boleh, ya. Karena seseorang tidak boleh dihakimi hanya karena penampilannya atau ucapannya, ya. Sebelum menjadi suatu perbuatan yang salah kan tidak boleh dihakimi, ya kan? Karena si A bisa saja jahat kepada orang lain, tapi kan belum tentu jahat ke saya. Demikian sebaliknya, saya bisa saja baik ke sultan, tapi belum tentu bisa baik ke yang lainnya. Karena kita kan melakukan kebaikan dan keburukan ini kadang relatif, tergantung kondisinya, gitu loh. Nah, makanya pikiran inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu, pandangannya. Jika pandangannya ini sudah benar, maka pikirannya akan ikut benar. Kalau pikirannya sudah benar, ucapannya menjadi benar. Tapi kalau pandangannya salah, semuanya akan salah. Nanti dia ngomongnya salah, nanti dia action aktivitasnya juga salah. Semuanya akan salah karena sudah pandangan salah. Maka hambatan yang pertama yang harus disingkirkan untuk mencapai padamnya loba dosa moha, untuk mencapai nirwana itu harus memiliki pandangan yang benar. Pandangan benar itu bagaimana? Ya, memandang segala sesuatu secara normatif, ya, melihat sebagai apa adanya. Ya, jadi kita tidak memihak suka atau tidak suka, like on dislike, tidak berpikir seperti itu. Ya, netral aja. Seperti melihat teh, wah teh kayak gitu mana enak. Ini kan sudah pandangan salah. Nyoba aja belum. Karena kita menilai hanya dari rupa. Kayak gitu, paling juga teh warung gitu kan, ya. Ini kan udah pandangan salah. Nah, dan memang ini harus dilatih kayaknya. Iya dilatih, karena kita harus berpindah benar. Teh, ya sewajarnya teh. Teh itu pahit, ya sudah sewajarnya teh, pasti pahit. Mau apapun merek tehnya, jenis tehnya, pasti rasanya ada pahit. Lihat di situnya, jangan lihat wah teh merek itu mana enak, mana kualitas gitu kan. Ini kan udah jadi pandangan salah. Tapi kalau kita melihat secara utuh, kebenarannya adalah teh itu pahit, ya selesai. Terus kedua melihat manfaatnya. Manfaat teh itu untuk kesehatan loh. Jadi apapun merek tehnya kita bisa terima. Tapi kalau kita orang yang branded, kalau nggak teh ini mah mana enak gitu. Ini udah jadi pandangan salah. Kita mengkotakkan itu kebenaran itu sendiri. Termasuk ke orang-orang lain juga ya. Padahal kebenaran kan berlaku universal. Mau apapun agama seseorang, ya, pandangan agama apapun, pasti kebenaran yang ada di dalam agama itu bersifat universal. Ya. Tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak. Nah, semuanya kalau kita lihat secara keseluruhan akan menimbulkan pandangan yang baik, pandangan yang benar. Kita tidak suka menghakimi, ya, kita tidak suka mencela, ya, kita tidak suka menilai yang buruk-buruk terhadap sesuatu yang kita lihat, kita dengar ataupun ya kita pikirkan. Tapi kan tentu pasti ada batasannya ya Pak Matiko. Ketika misalkan kita sudah berprasangka baik begitu ya ke orang, tapi kok ternyata orangnya malah menjahati kita, menyakiti kita, secara mungkin dia tidak sadar kita tersakiti. Nah itu bagaimana batasan untuk mengelola itu semua Pak Matiko? Karena kalau kita berpedoman lagi ke pandangan benar, ketika ada orang menyakiti kita akan terima. Pertama kita terima, ya sudah ini adalah bagian atau konsekuensi dari kehidupan saya. Ujian kita terima ya. Ya kita udah terima. Setelah itu kita menjaga. Menjaga diri. Oh, orang ini kalau bertemu dengan siapapun suka menyakiti. Kita akhirnya menjaga. Agar apa? Agar kita tidak tersakiti, agar dia tidak menyakiti. Karena kalau kita membiarkannya, dia akan menyakiti, kita atau orang lain juga akan tersakiti. Jadi menjaga diri itu bukan hanya menghindarkan diri kita, tapi menghindarkan orang tersebut untuk tidak melakukan perbuatan buruk yang kesekian kalinya, gitu loh. Jadi stop sampai di sini. Ya, makanya kita bukan membenci, tapi cukuplah menghindari atau membatasi diri. Ya, jadi
tahu nih, Ya. si A tukang nipu nih, siapa aja kena tipu nih. Nah. Ini udah mau ngutang susah nih bakalan gantinya nih, gitu kan? Ya, makanya saya kalau ketemu orang seperti itu, ya, misalnya orang yang suka ngutang nggak balikin, dia ngomong, Pak, saya pinjam uang lagi dong, gini. Wah, ini kan paling sulit kan? Iya. Saya kasih. Bisa utang, jadi ada nanti potensi dia nggak balikin karena yang sebelumnya nggak dibalikin. Akhirnya apa? Saya gini, kalau uang segitu saya nggak punya, ini dah ada sedikit kamu terima saja. Selesai. Saya lebih baik mengikhlaskan daripada mengharapkan dia membayar utang. Ya. Karena kemungkinan besar dia untuk membayar utang itu kan kecil. Ya. Nah, kita nggak pinjemin kasihan, kita pinjemin kita beban. Ya. Lebih Kita baik, tagih lebih galak. lebih galak, ya menjadi dosa kan, Ya, menjadi ya, karma ya. buruk. Lebih baik kita berikan sedikit Oke. tapi ikhlas. Selesai. Keikhlasan, Selesai, habis itu kan membatasi juga kita. Iya, Kita tidak berinteraksi terlalu dalam. Kalau kita ngutangin kan nanti terlalu dalam, Iya, nagih dan seterusnya, gitu kan. Malah rusak nanti hubungannya. Makanya lebih baik seperti itu. Iya, Kita iya, bersikap objektif saja. Oh, ini orang nggak mampu bayar. Iya. Dia attitude-nya nggak baik, kita berhutang. Bagaimana? Gitu. Tapi kalau nggak dibantu ya kasihan. Gitu Iya, kan. iya, betul. Ya kita kasih aja sedikit seikhlas kita. Oke. Jadi memang Selesai. itu kira-kira yang penghambat, faktor-faktor penghambatnya. Ya, utamanya di pandangan. Pandangan. Bereskan oke. dulu pandangannya, Baru maka ucapan. nanti pikirannya, ucapannya, perbuatannya akan benar dan Oke. nirwana akan mudah dicapai. Oke. Nah, kalau terkait dengan apa yang membedakan moksa dalam agama Hindu dengan nirwana dalam agama Buddha. Baik. Nah, Konsep moksa itu ada dua, setahu saya ya. Satu adalah lenyap bersama raganya. lenyap bersama raganya. Iya. Yang kedua adalah moksa itu mencapai sunya atau mencapai keesaan Oke. di dalam ketuhanannya di ajaran Hindu. Oke. Nah, nirwana itu padamnya loba dosa moha. Tentu mungkin definisi yang berbeda karena kalau di Buddha ada namanya patimokkha atau pratimoksa, itu praktek menuju kemoksaan. Moksa dalam agama Buddha adalah ya padamnya loba dosa moha itu tadi. Nah, moksa di dalam ajaran Hindu mungkin intinya sama, cuman istilahnya atau caranya berbeda. Ya, mungkin mereka disebutnya menyatu dengan Tuhannya atau amoring acintya, biasanya disebut demikian. Sedikit banyak saya belajar. Nah, amoring acintya kita ya nirwana, gitu. Amoring acintya itu maksudnya menyatu dengan keesaan ilahi atau ketuhanannya, karena orang yang sudah selesai dengan dunia. Nah, kita selesai dengan loba dosa moha ya nirwana, mencapai atau menyatu dengan keesaan atau keilahian itu sendiri. Mungkin definisi pembendaraan katanya yang berbeda, tapi tujuan akhirnya mungkin sama. Oke. Nah, kalau kemudian ada beberapa ini koreksi kalau saya salah ya, Pak Metiko ya. Ini kan penganut Buddha ini kan berusaha mencapai nirwana dengan mengikuti 8 jalan dan berbagai ajaran lainnya. Nah, jelaskan 8 jalan dan ajaran tersebut nih kira-kira. Baik. Tadi udah saya singgung ya. Yang pertama pandangan benar. Pandangan benar. Oke. 8 jalannya ini satu. Oke. Ya namanya jalan tengah. Jalan tengah Atau Arya Magga. Ya. Oke. Jalannya satu tapi pendukungnya 8. Oke. Kalau hilang salah satu nggak jadi jalan ini. Ya, seperti jalan tol itu kan pendukungnya harus ada. Iya. Kalau hilang salah satu kan nggak jadi jalan tol. Nah, pendukungnya yang pertama, ya atau faktor yang pertama namanya pandangan benar. Kemudian pikiran benar, ucapan benar, perbuatan jasmani yang benar, Perbuatan jasmani yang benar, mata pencaharian benar. mata pencaharian. Oke. Ya, mata pencaharian benar. Penting juga itu ya. Iya, kalau mata pencaharian salah nggak bisa. Oke. Seorang pencuri mencapai nirwana nggak bisa. Oh. Seorang koruptor mencapai nirwana nggak bisa. Harus yang halal. Betul Harus ya? yang halal, harus mata pencaharian yang benar. Tukang tipu nggak bisa. Misalkan korupsi nanti saya sumbangkan ke agama nggak bisa. Ya sumbang, korupsi gitu kan. Iya. Kemudian daya upaya yang benar. Daya upaya itu adalah daya upaya untuk melatih diri, membina diri. Ya, yang harus yang benar. Ada orang yang memiliki daya upaya untuk melatih diri dengan cara yang salah. Dia ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu menyiksa diri, ekstrim kanan itu menuruti kesenangan. Ya. Kemudian konsentrasi yang benar. Konsentrasi dalam hal ini adalah samadhi.
ya, samadhi konsentrasi di dalam samadhi. Makanya konsentrasinya disebut konsentrasi yang benar atau perhatian benar adalah memperhatikan apa yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan oleh diri sendiri, ya, apa yang kurang atau apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian dengan perhatian yang benar ini dia langsung masuk ke poin 8 samadhi benar. Itu otomatis. Nah, kalau pandangannya benar, orang pasti samadhinya benar. Kalau samadhinya salah, dia nggak mencapai ketenangan, kedamaian batin, berarti pandangannya salah. Poinnya gitu. Ada seorang yang umat Buddha yang sudah meditasi bertahun-tahun, tapi suka marah-marah, ya, masih berbuat yang tidak sesuai, ya kan, masih melanggar sila tadi, 5 aturan sila, pasti pandangannya salah. Pasti pandangannya salah. Ya. Kalau pandangannya benar, hasilnya, outputnya, meditasi dia itu benar. Kalau meditasinya benar, berarti awalnya pandangannya sudah benar. Karena dalam meditasi itu bukan untuk mencapai sakti. Bukan untuk mencapai, wah, bisa terbang, bisa six sense, ya, tembus ini punya mata ketiga gitu kan. Nah, bukan itu. Tujuan meditasi itu membantu pelenyapan 3 hal tadi. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Utamanya adalah untuk menimbulkan kebijaksanaan. Jadi bijaksana ini nanti yang memecah kegelapan batin. Tapi kalau di agama Buddha itu kan ada istilah 3 api, ya. Nafsu, kebencian, dan kebodohan. Nah, kalau ini nih porsi api ini di manusia ini apakah juga bisa diredam dengan 8 jalan itu, atau memang ada mantra-mantra yang lainnya? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Diko. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Metiko, nggak kerasa ya, tahu udah segmen 5 aja. Tadi saya terakhir menanyakan terkait 3 api tadi. Nafsu, kebencian, dan kebodohan. Seperti biasa ini kan memang mengakar kali ya di masyarakat ini ya. Jadi banyak orang ya yang terbakar karena 3 api. Nah, kalau di ajaran agama Buddha ini bagaimana, Pak Metiko? Kalau seseorang mempraktekkan 8 faktor tadi, 3 api itu akan padam. Karena dia akan dengan sendirinya, pikirannya menjadi benar. Tidak mungkin dia akan menuruti nafsu. Ya, orang terjebak dalam narkoba itu karena menuruti nafsu. Kecanduan kan nafsu. Apapun, nafsu judi, nafsu minum, nafsu dia apapun. Dia pikirkan kesehatannya. Enggak, itu karena kecanduan. Enak, yang penting enak. Enak ini kan nafsu, makanya dibatasi. Kalau orang menjaga 8 sila kan dibatasin. Ya. Enak itu harus dibatasi, karena enak yang berlebihan akan menjadi tidak enak di kemudian hari. Enak yang berlebihan akan menjadi tidak enak di kemudian hari. Nafsu juga sama, nafsu itu alamiah. Sifat manusia itu memiliki nafsu. Nafsu makan, nggak nafsu makan kan sakit juga. Tapi kan harus dibatasi, tahu batasannya. Nah, makanya dengan pandangan yang benar ini tadi, pikiran, ucapan, aktivitas jasmaninya akan menjadi benar. Yaitu membatasi tadi. Karena apa? Makan yang tidak dibatasi fisiknya bermasalah. Kerja yang nggak dibatasi kerja terus fisiknya bermasalah. Ya, tidur terus juga fisiknya bermasalah. Gitu. Apapun yang kita kerjakan selama tidak tahu batasannya akan menimbulkan masalah. Nafsu itu alamiah, ya. Tapi kalau tidak dibatasi akan menjadi musibah. Nah, makanya ada namanya pengendalian diri dan samwara. Dibatasi nafsu ini nanti padam lama-lama. Nah, ketika padam nafsunya otomatis nirwana. Ya, karena salah satu penyebab penghambat nirwana ya menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang tadi ya, hawa nafsu, kebencian, dan kebodohan. Betul. Tadi. Nah, kalau kemudian umat menjalankan semua ajaran Buddha, maka kita akan terlahir di alam nirwana atau Brahma atau surga. Benarkah kira-kira seperti itu? Saya koreksi ya.
Nirwana bukan alam, sekali Oke, lagi. oke. Nirwana bukan alam, Oke. nirwana itu kondisi. Oke. Kondisi yang sudah tak berkondisi. Oke. Jadi padannya 3 hal tadi, loba dosa moha, itulah nirwana. Nah, nirwana bisa dicapai dalam kehidupan ini atau setelah kehidupan ini. Oke, bukan alam berarti Bukan ya. alam ya. Jadi kalau alamnya 31 alam tadi, Oke. surganya ada 26. Surga 26 itu terdiri dari 6 surga yang dipenuhi dengan kesenangan indrawi. Ya, masih ada dewinya, Ya. ya kan? Dewa Dewi ada kesenangan indrawi lah di sana. Kemudian yang di atasnya itu yang non kesenangan indrawi. Jadi sudah yang punya nur cahaya yang sudah ya sulit digambarkan ya, karena saya juga belum melihatnya. Semoga ya, semoga. Ya, semoga nanti dikasih kisi-kisi. Kisi-kisi. Iya, iya. Nah, apakah kemudian Pak Metiko, agama lain itu bisa nggak mencapai tingkat kesucian Nibbana? Bisa, selama dia melenyapkan 3 hal tadi, bisa. Jadi gini loh, ajaran Buddha kan sifatnya universe, tidak mengikat. Yap, Tidak mengikat kepada umat Buddha itu sendiri. yap. Ya, umat Buddha kan karena dia menyatakan mau praktek. Tapi apakah orang yang tidak menyatakan diri sebagai umat Buddha bisa praktek? Bisa, karena ya. di zaman Buddha sudah. Sang Buddha mengajar para Brahmana. Brahmana ini adalah kalau sekarang kita kenal sebagai penganut Hindu. Oke. Kalau dulu kan namanya agama Brahma, agama Siwa, agama Wisnu. Di India itu banyak agama. Oke. Nah, sekarang semua agama di India disebut Hindu. Oke. Ya, karena peradaban lembah sungai Sindu tadi. Nah, di dalam Dhammapada, salah satu bagian dari Tripitaka disebutkan adanya Brahmana Waga, yaitu khotbah Sang Buddha yang ditujukan kepada para Brahmana ini, para Brahmin, agar para Brahmin ini mencapai nirwana, mencapai moksanya. Gitu. Makanya muncul di Dhammapada itu sekian ayat tentang para Brahmana. Jadi para Brahmana tidak disuruh, Brahmana lu pindah ngikut gua nih, ngikut Buddha nih, enggak. Tetaplah menjadi Brahmana, praktekkan ini, kamu mencapai moksa, kamu mencapai nirwana. Gitu. Jadi tidak dibatasi, dan bahkan di dalam banyak waktunya beliau mengajar, beliau tidak pernah mengubah agama atau keyakinan seseorang. Yang Buddha ubah moral perilakunya. Moral perilaku. Iya, itu yang Buddha ubah. Agar apa? Nirwana kamu capai. Kalau semua orang perilakunya berubah, damai. Apapun agamanya. Iya. Ya, mau jadi penganut Buddha misalkan ya, semua orang jadi penganut Buddha, tapi perilakunya tidak berubah, kan sama saja penderitaan. Yang Buddha ubah itu mindsetnya, pola pikirnya. Gitu loh. Oke. Nah, terakhir Pak Metiko, ini tadi sudah panjang kita ya berdiskusi. Terakhir tentu yang nonton ini kan memang lintas Betul. agama juga, lintas generasi juga. Bagaimana kemudian ini Pak Metiko bisa memberikan pesan kepada para pemirsa untuk paling tidak kita bisa mencapai nirwana pada tingkat masing-masingnya. Baik. Apapun itu agamanya. Baik. Entah Islam kah atau Buddha kah dan lain-lain sebagainya, supaya memang moralitas itu betul-betul terimplementasikan. Silakan Pak Metiko. Jadi kita sebagai manusia itu harus mentaati aturan. Aturan apa? Aturan dari hukum kebenaran itu sendiri. Hukum kebenaran adalah hukum yang berlaku universal, tidak pandang bulu, seperti cahaya matahari. Cahaya matahari itu berlaku universal, tidak pandang bulu. Kita mau suku bangsa apa, mau agama apa, tetap disinari. Nah, kebenaran yang sifatnya universal ini bisa dipraktekkan oleh siapapun. Dengan kita melenyapkan keserakahan, setuju setiap agama, ajaran apapun di dunia ini, bahkan orang yang tidak beragama setuju, keserakahan adalah sumber penderitaan, sumber malapetaka. Kedua, kebencian adalah sumber permusuhan, pertikaian, perperangan. Semua agama ataupun orang yang tak beragama setuju, kebencian adalah sumber dari peperangan, permusuhan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kegelapan batin. Kegelapan batin ini adalah orang yang di atasnya orang bodoh. Ya, orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau memikirkan resikonya dari apa yang dia lakukan. Kegelapan batinlah yang mendorong 2 hal tadi. Orang menjadi serakah, menjadi penuh benci, dan sebagainya. Itu didorong oleh kegelapan batin. Semua agama setuju, orang yang batin-batinnya gelap. Ya, atau dalam bahasa setiap agama punya pengertian berbeda, ada yang domba tersesat dan seterusnya. Ya. Ini adalah
pangkal atau dasarnya dari semua permasalahan di dunia ini. Kita kadang nggak mau tahu tentang diri kita, nggak mau tahu perasaan anak, istri atau keluarga kita. Inilah awal mula dari sebuah masalah atau derita. Dengan dilenyapkan 3 hal tadi, saya yakin apapun agama Anda, apapun yang Anda yakin, ya, dengan melenyapkan 3 hal tadi, Anda akan menjadi umat beragama yang lebih berkualitas, yang lebih baik, lebih damai, ya, dan tentu akan menyatu dengan ketuhanan Anda masing-masing. Aman semuanya. Aman kalau itu semuanya dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Metiko, ini luar biasa sekali. Semoga ini memang bukan ajaran spesifik untuk agama Buddha. Saya pikir ini pesan-pesan universalnya bisa dilakukan oleh kita semua yang ada di seluruh Indonesia. Karena Terima kasih. Buddha itu bukan merek agama. Oke. Buddha adalah sebutan untuk mereka yang sudah tercerahkan. Oke, semoga kita juga bagian dari yang tercerahkan tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Metiko. Terima kasih juga seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kawan-kawan dan teman-teman saksikan ini mampu bermanfaat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga protokol kesehatannya agar terhindar dari segala mara penyakit bahaya yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Terima kasih Pak Metiko. Sama-sama.